Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Di video kali ini saya akan menghibur teman-teman semua dengan alur cerita dari film Letter Out. Film yang dirilis tahun 2016 ini menceritakan tentang seorang wanita yang sehariannya bekerja sebagai kurir pengantar barang. Suatu hari dirinya mengalami kecelakaan cukup serius sehingga membuatnya mengalami cedera di bagian kepala. Mulai saat itulah teror-teror misterius menghantui wanita tersebut. Kira-kira teror seperti apa ya yang dialaminya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Helen yang bekerja sebagai kurir pengantar barang. Helen ini sudah tidak memiliki siapa-siapa selain teman-teman baiknya yang selalu ada untuknya. Mengapa Helen tidak memiliki keluarga? Nah, dahulu ibunya Helen ini merupakan seorang pelacur yang sering melakukan percintaan dengan berbagai pria di sebuah hotel. Lalu karena keseringan begituan dengan banyak pria, ibunya pun mulai sadar kalau dirinya tengah hamil. Seiring berjalannya waktu, perut ibunya pun semakin membesar dan ibunya pun semakin stres dan hampir saja gila karena kehamilan tersebut. Karena saking stresnya, ibunya pun mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan cara menusuk perutnya sendiri. Dan singkat cerita, ibunya pun segera dibawa ke rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Namun sayangnya ibunya tidak bisa diselamatkan. Akan tetapi, Helen yang saat itu masih berada di kandungan ibunya berhasil diselamatkan. Pada suatu hari, Helen mendapatkan tugas mengantar barang menuju rumah temannya yang bernama Roman, dan kebetulan hari itu merupakan hari ulang tahunnya Helen. Dan Roman pun memberikan sebuah lukisan yang katanya merupakan sisi kegelapan dari Helen. Entah apa maksud dari Roman, Helen pun langsung membawa lukisan tersebut. Kemudian saat bertemu dengan temannya yang bernama Molly, di sini dia pun bertanya mengenai lukisan tersebut. Dan Helen pun menjawab bahwa itu adalah hadiah dari Roman. Tak hanya itu saja, mereka mulai berbincang-bincang tentang ibunya yang telah meninggal 23 tahun yang lalu. Di sini terlihat Molly sangat peduli dengan keadaan Helen yang sama sekali tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua. Hingga tak lama setelah itu, Molly pun segera pergi dari sana karena dirinya sudah ada janji dengan temannya yang bernama Ed. Singkat cerita, saat Helen pulang dari sana, ia mengalami insiden kecelakaan yang membuat dirinya terluka parah. Helen kemudian dibawa ke rumah sakit dan mengalami patah tulang di bagian tangannya. Tak hanya itu saja, Helen ternyata mengalami cedera cukup serius di bagian kepala. Berminggu-minggu kemudian pada akhirnya Helen diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Molly dan teman-temannya pun mulai mengadakan pesta untuk menyambut kedatangannya. Di pesta itu, Helen pun bertemu dengan Ed yang merupakan teman dari Molly. Lalu saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba Helen mulai tidak sadarkan diri dan bangun-bangun sudah berada di sebuah parkiran kosong. Helen pun bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Ia pun langsung menghubungi Molly untuk menanyakan apa yang terjadi. Molly menjelaskan bahwa Helen keluar dari pagi tanpa memberitahu kemana dia akan pergi. Karena tidak tahu apa yang terjadi, Helen pun segera pergi ke rumah. Dalam keadaan yang cemas, Helen mulai melukis gambar-gambar yang aneh di rumahnya. Kemudian karena merasa takut dengan lukisan yang dibuat oleh Roman, pada akhirnya ia pun menyingkirkan lukisan tersebut menutupinya dengan kain. Pada esok harinya, Helen pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia melakukan olahraga, makan, mandi, dan lain sebagainya. Baru saja selesai mandi, tiba-tiba saja dia mulai diganggu oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Dia seolah melihat dirinya sendiri yang sedang mandi namun dalam wujud yang menyeramkan. Hingga kemudian Helen pun tersadar dan sudah berada di depan teman-temannya yang dalam keadaan kaki yang terluka. Molly yang penasaran langsung mengejar Helen di sebuah kamar. Di sini Molly menceritakan bahwa Helen pergi keluar hanya dengan menggunakan handuk. Setelah memastikan kalau Helen baik-baik saja, Molly pun pergi dari sana. Akan tetapi Helen yang merasa kakinya terasa semakin sakit, dia pun secara perlahan-lahan mengambil pecahan kaca yang berada di kakinya. Keesokan harinya, Helen dan Molly pergi ke dokter untuk berkonsultasi tentang apa yang terjadi pada Helen. Dan dokter tersebut mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Tidak sampai di situ saja, Helen menjelaskan bahwa dirinya selalu berpindah-pindah tempat. Yang awalnya ia berada di satu tempat, tiba-tiba ia terbangun di tempat yang berbeda. Mendengar hal itu, dokter tersebut mencoba untuk memeriksa Helen lebih lanjut dan hasilnya akan keluar pada esok harinya. Helen pun pulang ke rumah dan langsung beranjak tidur, tapi di dalam tidurnya lagi-lagi ia dikejutkan dengan bayangan-bayangan aneh yang sangat mirip seperti dirinya. Hingga tak lama dari itu ia pun terbangun setelah dokter tersebut menghubunginya.
Dokter itu mengatakan pada Helen bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi pada otaknya. Mendengar hal itu, ia pun menemui dokter tersebut. Di sana dokter itu mulai menjelaskan kalau Helen menderita penyakit sejenis tumor langka dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Tidak cuma itu, ternyata di dalam tubuhnya terdapat dua orang yang berbeda. Dokter itu juga memberitahu bahwa saat ibunya hamil, ibunya ternyata mengandung anak kembar, di mana pada saat ibunya menusuk perutnya sendiri, rupanya hanya kembaran Helen saja yang meninggal. Akan tetapi genetik dari saudara kembarnya Helen menyerap ke dalam tubuhnya sehingga di dalam tubuhnya sebenarnya ada dua orang yang berbeda. Lebih simpelnya, Helen memiliki dua kepribadian berbeda, yaitu Helen dan saudara kembarnya. Lalu dokter itu mengharuskannya untuk menjalani operasi agar tidak memperburuk kesehatannya. Namun Helen lebih memilih untuk menunda operasi tersebut dan memikirkan hal itu setelah dia berada di rumah. Belum saja pulang, Helen tiba-tiba mengalami halusinasi lagi melihat bayangan dari saudara kembarnya. Dari situlah Helen memutuskan untuk menjalani operasi itu agar dirinya tidak berhalusinasi lagi. Kemudian Helen pun menceritakan masalahnya pada Molly tentang kembarannya yang meninggal di dalam kandungan ibunya. Molly yang mendengar hal itu mencoba untuk menenangkan pikirannya dengan memberi sebuah kalung yang sering ia gunakan. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah, tapi saat sampai dirinya terkejut karena melihat lukisan yang diberikan oleh Roman tiba-tiba terpampang di sebuah dinding. Awalnya ia mengira kalau Molly lah yang menaruhnya ke dalam kamarnya, namun setelah kembali lagi ke kamarnya, lukisan itu malah kembali lagi ke dinding itu. Menyadari semakin tidak beres, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengembalikan lukisan itu pada Roman. Sesampainya di rumah Roman, ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Roman di rumah tersebut. Ia hanya melihat rekaman di sebuah laptop yang ternyata itu adalah dirinya sendiri yang sedang menyiksa Roman dengan sangat sadis. Di video itu Roman juga memohon ampun padanya agar bisa dilepaskan, akan tetapi tanpa sadar dirinya telah membunuh Roman. Helen yang melihat video itu pun merasa tak percaya bahwa dirinya telah membunuh Roman, dan setelah melihat video itu, ia pun melihat ada pecahan kaca di sebuah meja. Pada saat itu ia pun ingat kalau dirinya pernah pulang dalam keadaan kaki yang berdarah, dan dari sinilah ia mulai percaya kalau di dalam dirinya terdapat dua orang yang berbeda. Kadang ia mengontrol dirinya dan terkadang saudara kembarnya. Ia pun bergegas kembali pulang setelah melihat hal tersebut, dan setibanya di rumah ia pun mencoba mengikat tangan dan kakinya di tempat tidur agar dirinya tidak bisa kemana-mana. Esoknya pada malam hari ia pun keluar rumah untuk mencari angin karena sudah bosan di rumah. Akan tetapi ia malah berhalusinasi dan memutuskan untuk pergi ke toilet yang tak jauh dari tempat itu. Di sana ia pun mulai menghancurkan perban di tangannya dan membuka bekas operasi di tangannya. Akan tetapi tanpa disangka-sangka tangan yang membuatnya sakit selama ini ternyata ada sebuah jari manusia di dalamnya. Di situ ia pun berusaha untuk mengeluarkan jari tersebut. Setelah mengalami hal aneh itu, ia pun pergi dari tempat tersebut, tapi belum lama pergi dari sana, tiba-tiba Ed muncul dan mengejar dirinya. Ed ini ternyata sangat tertarik dengan kecantikannya, dan oleh karena itu, ia pun ingin memiliki Helen sepenuhnya. Mengapa Ed bisa berkata seperti itu? Itu dikarenakan sebelumnya ia pernah bercinta dengan Helen, namun pada saat itu, bukan diri Helen yang bercinta dengannya, melainkan saudara kembar dari Helen. Singkat cerita, di sini Helen pun sempat melawan dan mengeluarkan senjata tajam yang akhirnya membuat si Ed menjadi takut. Takut kalau dirinya akan dirasuki oleh kembarannya lagi, ia pun mulai berlari pulang ke rumah, dan saat sampai, Molly yang sudah ada di sana memintanya untuk berhenti melukis gambar-gambar aneh yang menyeramkan. Namun di sini Helen berkata bahwa bukan dirinya lah yang menggambar lukisan tersebut. Hingga tak lama kemudian terjadilah sedikit perdebatan antara mereka hingga akhirnya Helen pun mulai berubah lagi menjadi saudara kembarnya dan langsung menyerang Molly. Mengetahui kalau dirinya bisa melukai Molly, pada akhirnya Helen meminta Molly untuk segera pergi dari tempat itu karena Molly tak mau pergi. Dengan terpaksa Helen yang pergi dari sana, tapi di dalam perjalanan ia pun kembali bertemu dengan Ed. Di sini Ed ingin mencoba membalaskan dendamnya karena sebelumnya ia menodongkan senjata tajam padanya. Helen yang mencoba untuk kabur dari Ed malah terpojok di sebuah stasiun yang kosong. Di sini Helen mulai menjelaskan kalau dirinya sedang sakit dan bukan hanya dirinya yang ada di dalam tubuhnya saat ini. Ed yang kepalangan marah sama sekali tidak mendengar perkataan dari Helen dan malah berencana untuk memperkosanya di tempat tersebut. Namun naas baginya, Helen yang tadinya baik-baik saja kini saudara kembarnya mulai merasuki tubuh Helen dan langsung menghabisi Ed saat itu juga. Setelah melakukan itu barulah dirinya tersadar kalau Ed sudah meninggal di tangannya sendiri.
Tahu kalau dirinya kini menjadi berbahaya untuk orang lain, pada akhirnya ia pun berencana untuk melakukan bunuh diri di Hotel Gemini, di mana tempat tersebut adalah tempat ibunya melakukan hal yang sama. Sementara itu di tempat lain, Molly sedang melihat kembali foto-fotonya bersama dengan Helen. Akan tetapi ia sangat terkejut karena foto Helen yang dulu dan sekarang ternyata berbeda. Ia pun mulai merasakan adanya perbedaan dari tubuhnya Helen, seolah-olah itu bukanlah dirinya Helen. Pada akhirnya Molly pun menyimpulkan bahwa di dalam tubuhnya Helen terdapat dua orang yang berbeda, hingga kemudian ia pun menerima telepon dari Ed yang rupanya itu adalah Helen yang kini berada di mobil Ed. Di sini Helen memberitahu kalau ia sudah tak sanggup lagi menjalani hidup dengan dua orang yang berbeda. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Walaupun Molly sempat menjaga niatnya menolong Helen, namun tetap saja Helen ingin menghentikan ini semua. Hingga tak lama dari itu Molly pun bergegas menyusul Helen di hotel tersebut, sedangkan Helen sendiri telah tiba di hotel itu. Berbagai cara telah dicoba oleh Helen untuk bunuh diri, namun semakin ia mencobanya, semakin marah pula saudara kembarnya pada Helen. Hingga tak lama dari itu Molly pun tiba di hotel tersebut dan mencoba untuk membantunya. Namun Helen berkata, "Pergilah dari sini karena aku tak ingin terjadi sesuatu padamu." Tapi tiba-tiba saja setelah mengatakan itu Molly malah terkejut setengah mati melihat tubuh Helen yang mulai dikuasai oleh saudara kembarnya itu. Di sana ia pun langsung mengajar Molly dan ingin membunuhnya. Namun beruntung saja Molly berhasil keluar dari hotel tersebut dan langsung naik ke mobil. Tapi saat ingin membawa mobil itu, ternyata kunci mobilnya dibawa oleh Helen ke kamarnya. Mau tidak mau, ia pun harus kembali ke mobil itu yang tentunya sangat beresiko. Molly yang tadinya ingin mengambil kunci mobil malah berubah pikiran untuk keluar saja dari sana. Namun saat ingin keluar, ia pun dihentikan oleh Helen yang kini sepenuhnya dikuasai saudara kembarnya. Molly yang tidak tinggal diam terpaksa membunuh Helen dengan pecahan kaca yang ada di sana. Hingga pada akhirnya, Helen pun tewas dan teror dari saudara kembarnya itu berakhir. Molly pun berjalan pulang ke rumah sembari mengingat semua kenangannya bersama dengan Helen. Baiklah sobat semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bagikan cerita ini ke sahabat dekat ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Make your beer ready. Slow two, no slow two, yo. Do you think this will help me?